Inilah kisah seorang pemuda, anak dari orang kaya, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian kelima, malam pun terlewati. Hari telah berganti. Saat ini, waktu sudah menginjak pukul 9:30 pagi. Di kantornya sendiri, Kauri menanyakan perihal lamaran kerja cleaning service di tempo hari pada seorang staf yang mengurusi hal itu. Bersamaan pula, ia membaca berkas-berkas di meja, yang ternyata memang sampai saat ini belum ada yang dipanggil kerja semenjak interview kemarin. Lalu, Kauri menanyakan hal tersebut pada orang yang bersangkutan. Apalagi diiringi cerita Kauri seakan menyedihkan. Ia berkata, "Oh iya Pak, kemarin malam saya melihat seseorang yang ikut dipanggil wawancara kerja waktu itu. Terlihat ia sendirian, ada di sebuah mall, berdiri dekat teralis besi. Nampaknya, pemuda itu melihat cleaning service yang kerja di situ Pak. Kayaknya dia itu lagi butuh banget kerja, hingga ingin mencari info pekerjaan di tempat mall itu. Saya merasa kasihan melihatnya," ungkapnya. Aduh, Kaurini bisa aja menyimpulkan sendiri, padahal belum tentu alasan yang dimaksud seperti itu, karena Kauri yang bilang, apalagi jabatannya lebih tinggi dari yang ditanya. Detik itu juga, sebagian orang yang menaruh lamaran kerja kemarin mulai ditelepon satu persatu. Namun, ada yang serasa lain dari semua itu. Serasa mendapat tempat VIP, mendapat tempat tersendiri di daftar panggilannya. Siapa lagi kalau bukan cowok yang dimaksudnya itu? Bahkan, Kauri memegang sendiri fotokopi ijazah dan berkas lamaran kerja Kenshin untuk kedua kalinya. Kemudian, diberikan pada seorang petugas penelpon. Kauri bilang, "Mbak tolong yang ini dipanggil secepatnya." Petugas wanita yang merangkap sebagai customer service itu memperhatikan sodoran sebuah surat yang baru diterimanya. Ia pun membaca nama seorang pria tertulis di dalamnya. Usianya tak jauh beda dengan Mbak Kauri. Tanpa pikir panjang dan tak bertanya lebih jauh, customer service itu pun sedikit merasa aneh, hingga hatinya bertanya sendiri, apa hubungannya cowok ini dengan Mbak Kauri ya? Kauri sendiri, setelah menyampaikan hal yang dimaksud, segera saja dirinya meninggalkan tempat itu. Sementara Kenshin yang berada di rumahnya sendiri, tiba-tiba suara dering teleponnya terdengar. Kenshin pun mengangkatnya. Setelah diterima, rupanya itu customer service dari suatu perusahaan yang menelpon. Singkat cerita, hari itu perusahaan tersebut mengabarkan jika dirinya telah diterima dan bisa memulai kerja pada esok hari menjadi seorang cleaning service. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.